Halo guys, welcome back to C-Talks, Civil Engineering Talks. Jadi di sini kita bukan cuman ngebangun structure, but we also build conversation. So buckle up, grab your safety helmet, and let's dig deep into the world of civil engineering. Wih. Keren kali, keren kali ya openingnya, nggak kayak moderator yang sebelumnya. Jadi guys, di episode kedua C-Talks pada hari ini kita kedatangan teman ngobrol yang sangat seru gitu ya. Salah satu dosen dari Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara, salah satu dosen baru juga, dan salah satu dosen favoritku. Jadi boleh aja kita sambut bareng-bareng. Ada Kak Fatima di sini. Hai Ajeng. Boleh saya hai dulu Kak ke teman-teman yang ada di sana. Jadi boleh nih kakak ceritain sedikit tentang diri kakak. Mungkin banyak teman-teman yang belum masuk ke kelas kakak gitu kan, belum pada kenal kakak. Boleh kita perkenalin dulu diri kakak ke teman-teman. Oke, secara singkat kali Singkat ya. aja. Singkat aja. Kalau panjang-panjang nanti fokus di saya jadinya ya. Oke, jadi nama saya Fatimah Insani Harahap. Ajeng udah tahu ya. Udah tahu. Dipanggil biasa Fatim atau Fatimah, boleh aja yang mana aja gitu. Nah, jadi sekalian disclaimer kali ya. Disclaimer juga nih ke seluruh penonton kita ya. Semoga banyak yang nonton nantinya ya. Jadi saya itu adalah salah satu dosen baru. Jadi sebenarnya di Teknik Sipil USU gitu ya. Di USU ini saya bener-bener baru setahun 1 bulan, nggak nyampe. Kita anggaplah emang bener-bener 1 tahun. Nah, jadi sebelum ini saya itu bekerja di salah satu perusahaan swasta. Nah, jadi memang sebenarnya kalau dibilang bidang pekerjaan sebenarnya belum banyak, Jeng. Karena masih bener-bener tamat S1, langsung ngambil S2 sambil-sambil kerja freelance. Terus setelah S2 saya langsung bekerja di salah satu perusahaan swasta itu. Nah, kebetulan pada saat USU buka pelamaran, jadi saya ngelamar, alhamdulillahnya one shoot langsung lulus gitu, alhamdulillah ya. Nah, waktu lulus itu tahun 2023, beneran bulan 11 tahun 2023. Jadi benar-benar baru setahun sebulan anggapannya begitu. Nah, jadi mungkin nanti apapun yang saya sampaikan mungkin dari banyak perspektif, mungkin dari lebih banyak nanti menjawab secara pengalaman saya dulu sebagai mahasiswa kali ya, daripada sebagai seorang dosen nih, karena kan memang dosennya baru setahun. Baru setahun tapi sudah menjadi dosen favorit. Ini ngejilat nggak sih ini? Aku setugas sama kakak. Oh iya, nggak ngaruh kan, nggak ngaruh kemana-mana kan? Soalnya dekat UAS ini. Pada kesempatan kali ini kan, pada di episode kali ini tuh kita udah nge-build tema buat ngobrol kita pada hari ini itu ngebahas tentang stigma masyarakat tentang teknik sipil gitu kan. Jadi mungkin banyak kan orang yang udah tahu teknik sipil tapi masih banyak yang belum ngerti sepenuhnya teknik sipil itu apa gitu. Bahkan banyak orang yang nganggep teknik sipil karena sipil gitu mungkin kan Kak. Dia nganggapnya itu nanti kita kerja jadi PNS gitu. Karena sipil gitu. Karena ya? sipil, jadi pegawai negeri sipil. Gitu. Pegawai negeri sipil. Padahal kalau dibilang juga nggak salah, bisa jadi PNS juga kan Kak. Tapi ya kita mau ngasih pandangan atau ngeluruskan lah tentang stigma-stigma masyarakat mungkin tentang teknik sipil itu gitu. Agak agak berat mungkin bahasannya gitu ya Kak, karena kita juga sebagai mahasiswa dan sebagai dosen yang masih dibilang baru gitu kan Kak. Tapi boleh kita bahas-bahas, ngobrol-ngobrol ringan aja tentang teknik sipil itu. Mungkin kita udah nyiapin nih, tim kita udah nyiapin mungkin yang mau dibahas. Yang pertama kan matematika sama fisika gitu. Jadi mungkin kayak orang-orang apalagi teknik gitu kan, teknik itu pasti kuat sama matematika sama fisika gitu. Kalau menurut kakak pribadi, apakah stigma tentang matematika sama fisika ini tuh benar di teknik sipil? Di teknik sipil, oke. Tadi kita bahas pelan-pelan ya, berarti stigma yang seluruh ke teknik sipilan terhadap si PNS tadi itu, garis besarnya itu berarti ya. Gitu. Nah, jadi kalau dibilang matematika, fisika, jadi itu kan sebenarnya ilmu yang benar-benar ya mostly kita pakai sampai akhir, ya, ataupun dasar-dasarnya, tata caranya, itu memang ilmu yang kita benar-benar pakai nih dari awal belajar. Setelah saya tahu ya, maksudnya setelah saya S1, S2, kemudian bekerja, ya memang itu ilmu dasarnya si teknik sipil. Jadi sebenarnya nggak salah. Jadi kan sebenarnya mungkin
sekalian ya, siapa tahu audiens kita ini, target audiensnya nyampe ke anak-anak sekolah yang mau cari jurusan nih, bisa juga nih sekalian kita bahas sedikit gitu ya. Nah jadi dari SMA gitu, dari kelas 2 kita kan udah heboh nih mau jurusan apa ya kalau memang mau ke kuliah nih, hidupnya pengen kayaknya jalurnya jalur kuliah bukan jalur yang lain. Nah jadi boleh dalam arti kalau memang kuat di matematika, fisika, itu boleh sangat-sangat nyambung lah gitu ke si dunia teknik gitu, walaupun mostly teknik itu mungkin matematika, fisika, kimia gitu ya. Tapi mungkin kalau di teknik sipil sendiri itu kimia tidak, kalian masih belajar kimia? Nggak ada sih Kak. Nggak ada ya, kimia dasar tuh nggak ada. Di tahun saya kuliah juga tidak ada kimia dasar. Tapi ada di beberapa sebelum dan sesudah mungkin di kampus lain itu, di teknik sipil sendiri itu masih belajar kimia. Jadi sebenarnya mostly kita itu ilmu sih matematika sama fisika yang kita gunakan nih bahkan dari awal. Kalau awal mungkin masih terasa karena hitungannya mungkin kayak mektan itu masih ilmu-ilmu fisika, atau misalnya apa ya, mekanika fluida gitu kan, itu masih makai ilmu fisika gitu. Tapi nanti setelah semester 1, semester 2 mata kuliah gitu tuh makin beragam gitu kan. Si makin beragam ini sebenarnya nggak mirip lagi seperti fisika yang kita pelajari pada saat SMA gitu atau pada saat sekolah gitu. Tapi sebenarnya itu aja sih gitu. Yang dipakai itu aja. Tata cara perhitungan, apalagi matematika kayak penjabaran segala macam, perkalian, kayak menghitung momen aja tuh rumusnya fisika gitu. Nah, rumus-rumus yang kayak gitu tuh ya memang bakalan kita pakai sampai nanti tamat gitu. Jadi stigma yang ini sebenarnya benar. Sebenarnya benar. 70% atau 80% menurut Kakak? Menurut saya pribadi kayaknya ya 70 mungkin, 70%. Lebih dari 70 gitu. Karena sebenarnya juga mata kuliah kita ya basicnya dari matematika, dari fisika. Kalau kimia mungkin kayak di jalan raya gitu ya kan Kak, material-material. Iya benar. Di material mungkin banyak ya kayak semen, atau misalnya nggak di jalan raya di material beton gitu. Saya lebih familiar ke struktur kali ya, sekalian boleh ini ya, lebih familiar ke struktur ya. Material di beton juga kita menguji sifat-sifat kimianya, atau kayak misalnya kalian ada mata kuliah sorry ya, jadi sebenarnya itu kan saya baru setahun, jadi sebenarnya saya belum tahu nih benar-benar apa aja sih di USU ini, di teknik sipil USU nih apa aja yang kita pelajari secara keseluruhan tuh sebenarnya saya belum terlalu familiar dan terlalu hafal. Jadi mungkin kalau ada rekayasa lingkungan gitu-gitu itu sebenarnya masuk ke arah-arah kimia sebenarnya. Gitu. Harusnya ya seharusnya masih ada lah ilmu-ilmu kimia dasar, atau mungkin ya sekilas dengan ya bersinggungan dengan kimia itu kita pelajarin di rekayasa lingkungan, material juga gitu. Tapi kalau dari angkatan kami kayaknya harusnya kan emang ada itu kayak fisika dasar, kimia dasar itu harusnya kita ngulang lagi gitu kan Kak di semester 1. Jadi sebenarnya kalian nggak ngambil ya? Memang tidak ada? Kami nggak ada, di kurikulum kami itu nggak ada. Jadi sebenarnya ya karena saya juga baru menjadi seorang dosen tuh saya sebenarnya paham gitu. Jadi dulu sebelum jadi dosen tuh ngerasa kenapa sih harus begini? Sebagai seorang mahasiswa nih ngerasa kayak oh kenapa sih mata kuliah ini gitu. Nanya sama temen nih misalnya di jurusan nggak di jurusan yang sama tapi di kampus yang berbeda gitu kan. Kalian ada mata kuliah ini nggak? Oh nggak ada, tapi kami ada ini. Mungkin masih mirip-mirip gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa mata kuliah yang loh kok gini sih gitu. Dari kacamatanya si mahasiswa gitu kan, dari kacamata si mahasiswa. Nah setelah menjadi dosen gitu paham, oh ternyata nggak suka-suka kita loh gitu, nggak suka-suka kita, nggak suka-suka si dosen atau si kepala jurusan untuk menentukan oh mata kuliahnya ini gitu, enggak. Nah jadi itu nanti ada bakalan dirapatkan, menyesuaikan juga dengan kurikulum. Nah kurikulum ini berkaitan dengan ya ke atas gitu ya, Kemendikbud segala macam yang ada di atas lah, maksudnya yang menyusun. Jadi ya bisa dibilang trial error sih, maksudnya ya lagi-lagi manusia itu kan cocok-cocokan gitu. Jadi mungkin kalau kita mengeluh kayak Ajeng bilang, oh kami kok nggak ada ya, ya mungkin perlu bagi Ajeng, ya mungkin cocoknya dengan kurikulum yang menyediakan si fisika dasar, kimia dasar gitu. Jadi buat balik lagi nih ke stigma matematika sama fisika ini mostly bener ya Kak? Bener. Mostly bener. Tapi nggak sepenuhnya itu yang bakal kita pelajari di sini. Nggak, banyak dong yang lain. Banyak nggak? Banyak sekali. Oh banyak sekali. Ini curhat-curhat kecil sekalian ya. Nggak kuat. Jadi kita lanjut aja nih ke stigma yang selanjutnya. Apa ini nih? Ini tadi apa? Ini PNS. Si PNS. PNS yang dimaksud pegawai negeri sipil. Nagita Slavina bukan? Bukan ya? Jadi PNS, pegawai negeri sipil.
Jadi saya tanya balik ya, Ajeng tuh dengernya dari mana coba? Maksudnya dari banyak yang bilang kah atau beberapa Mostly gitu? kayak orang-orang tua gitu mungkin ya Kak, yang masih belum tahu tentang teknik sipil. Mungkin karena katanya itu katanya itu namanya sipil gitu. Oh nanti kerja jadi PNS kalian tuh, jadi pegawai negeri sipil katanya gitu. Padahal sebenarnya bisa, cuman Bisa, bener. nggak di situ gitu fokusnya gitu kan Kak. Scope utama kita mungkin nggak di situ gitu ya. Oke, gimana ya? Mungkin Oh, terus Kak ini juga siswa-siswa gitu juga anak-anak SMA banyak juga yang masih belum tahu. Mungkin kan gitu. pikiran orang tentang perkuliahan gitu kan, anak-anak kuliah yang biasanya mereka temuin itu kan mostly kayak psikologi, hukum, ekonomi, terus juga yang sering-sering magang-magang ke sekolah gitu kan dari pendidikan gitu kan. Kita yang anak-anak teknik itu kan jarang ketemu langsung sama anak-anak SMA gitu. Jadi mungkin kurang diberikan wawasan gitu tentang teknik sipil itu ke mereka. Makanya cuman gara-gara sipilnya aja ya udahlah pegawai negeri langsung sipil menyimpulkan gitu ya, oh sama-sama nih sipil gitu. Nah jadi kalau menurut saya pribadi ya bener yang Ajeng bilang, kita dulu juga waktu sekolah gitu ya, kayaknya nggak tahu ya apa teknik sipil, kecuali misalnya kita punya keluarga, sepupu, ya lingkungan sekitar kita yang memang di jurusan itu, justru kita taunya kalau yang beneran tahu gitu kan, pasti langsung bilang oh kontraktor. Kalau kuliah di teknik sipil pasti menjadi kontraktor gitu kan, tapi kan tidak sepenuhnya benar. Kita save dulu itu ya gitu. Tidak Yang sepenuhnya benar. Satu keyword itu kita save dulu. Nah kita bahas ke si PNS ini. Mungkin yang saya mau sampaikan di sini satu iya bener ya kali. Mereka tuh mungkin kurang tahu karena tidak familiar. Karena mungkin gini, nama jurusan kita tuh apa? Teknik sipil gitu kan. Dari namanya aja itu nggak menggambarkan profesi kita. Kalau menurut saya pribadi, profesi kita itu kan banyak, konsultan, kontraktor, banyak lah gitu kan. Bisa jadi apa aja. Nah kalau misalnya kita ambil contoh ya, bukan berarti semuanya, tapi kita ambil contoh misalnya nih, kamu kuliah jurusan apa? Aku kuliahnya di jurusan psikolog gitu. Nah dari nama jurusannya kita udah tahu profesi dia sebagai apa, gitu kan? Oh berarti jadi psikolog gitu kan? Dia jurusan ini, dia profesinya ini. Itu contoh, mungkin lebih banyak juga jurusan lain yang tidak menggambarkan. Tapi benar yang kayak Ajeng bilang, mungkin kayak anak ekonomi atau keguruan. Kalau keguruan juga kita udah tahu mereka profesi utama itu jadi apa. Ya kan mereka boleh sih mereka menjadi apapun itu boleh. Tapi kan mostly atau scope utama dari si pendidikannya mereka itu bakalan menjadi si profesi yang mirip dengan ini. Keguruan pasti menjadi guru gitu kan. Nah jadi kalau mungkin kita nggak familiar sama sekali gitu. Kita kalau magang juga, kita magang bukan ke masyarakat umum gitu ya. Kita magang ke perusahaan atau magang ke pemerintah. Yang kita temuin itu ya orang yang bekerja gitu. Jadi orang yang bekerja yang sudah paham di dunia, oh teknik sipil tuh udah begini. Mereka udah tahu scope dari si pendidikan kita ini gitu. Tapi bagi orang awam, orang tua yang mungkin yang lingkungannya tidak punya tetangga atau saudara atau apa yang jurusan teknik sipil, jadi mereka mungkin nggak tahu gitu. Karena sipil, oh ya udah gitu. Karena mereka mungkin berasumsi psikolog menjadi psikolog gitu kan, kuliah psikologi menjadi psikolog, atau dokter ya kuliahnya kedokteran nih profesinya dokter gitu. Keguruan menjadi guru gitu. Nah kalau kita teknik sipil menjadi teknik sipilian gitu. Teknik sipilian nggak ada. Memang nggak ada dan kita tidak disebut sebagai itu gitu kan. Ya mungkin kita bisa mewakilkan suara teknik kali ya. Teknik kan sebagai engineers gitu. Ya kita sebagai engineers, kita sebagai orang teknik. Ya orang nggak tahu teknik itu ngapain gitu. Justru kalau dari posisi saya pengalaman saya pribadi, jarang nih yang bilang, oh teknik sipil, oh kamu mau jadi PNS ya gitu. Maksudnya emang mau skopnya lurus langsung ke PNS gitu. Justru kalau saya bilang, loh itu kan ya SMK bisa gitu. Bukan kita merendahkan, ya itu ya, kan jenjang itu ada gitu kan. Anak SMK aja udah pelajarin itu. Mereka merasa gitu, ngapain kamu mempelajari jenjang yang sama, yang lebih tinggi nih, udah sama nih SMK kamu bisa gitu. Nah mungkin beda gitu. Banyak yang bilang teknik sipil menjadi tukang gitu. Orang mesin menjadi apa gitu, yang gitu-gitulah banyak gitu. Jadi karena mungkin ya satu jurusan kita namanya tidak sesuai dengan profesi kita, ya kan. Yang kedua itu mungkin yang kayak Ajeng bilang tadi. Terus saya setuju, bener juga sih. Saya baru kepikiran gitu kan.
kalau kita magang ya kita ke perusahaan dong, kita bukan ke sekolah ya kan. Kalau mereka yang ke situ kan tahu, oh kakak jurusan apa, misalnya si adik-adik siswanya nih nanya, oh jurusan ini gitu. Jadi mereka tuh kebuka wawasannya. Oh kalau aku ngambil jurusan ini, aku jadi seperti kakak ini gitu. Kalau kita tuh hampir nggak terjamah masyarakat kali ya. Jadi mungkin orang yang lihat ya mungkin, makanya saya bilang dari sisi saya itu mungkin kayak lagi bangun jalan, lagi apa, orang taunya itu teknik sipil gitu. Padahal teknik sipil itu nggak berhenti di situ, di atasnya itu semuanya tuh ya teknik sipil. Scope kita itu sangat luas menurut saya. Luas nggak? Luas sekali Kak. Karena kan kita juga banyak banyak KBK gitu kan, banyak fokusnya lagi gitu. Iya. Ada yang ke tanah dari tanah aja bisa jadi apa aja gitu kan. Ada yang ke air, dari air kita bisa jadi apa aja di situ gitu. Jadi sebenarnya prospeknya itu justru seluas itu, sampai aja pun bingung sekarang mau jadi apa gitu kan, nggak gara-gara teknik sipil ini bisa kemana aja. Bener yang kayak Ajeng bilang, scope kita sangat luas, ya sangat luas. Jadi pada saat kita sudah di sini, justru kita bingung mau menjadi apa gitu. Tapi untuk anak-anak SMA kali ya, biar kita ya target audiens kita ke bawah juga deh, adik-adik SMA yang bingung mau milih apa gitu. Nah bagi mereka tuh justru ini dong peluang emas bagi mereka, ya biar bisa jadi apa aja gitu. Kita nggak harus kok misalnya masuk ke jurusan A harus menjadi A gitu, nggak harus gitu. Justru yang apa-apa kita bingung mau menjadi apa, sangkin kita semuanya tuh bisa. Ya karena di teknik sipil aja itu benar kata Ajeng, banyak KBK kita tuh banyak. Justru kalau yang struktur lah ya, yang struktur itu saya lebih familiar ke struktur, lagi-lagi di struktur nih KBK nih kita udah pilih struktur. Di struktur itu udah banyak lagi. Ya analisis bisa, material bisa, apa bisa. Ya khusus ke baja bisa, ke kayu bisa, per materialnya bisa, mau praktikum material bisa, mau mencari campuran segala macam bisa, mau menganalisis pakai software bisa. Nah itu struktur doang gitu. Nah dari KBK nih, teknik sipil sudah dibagi beberapa KBK, dari KBK bisa lagi dibagi kemana-mana. Gitu juga dengan KBK lain gitu. Nah jadi memang sangat luas, tapi ya itu ya memang harus kita syukuri dong gitu, dengan jurusan kita yang memang bisa jadi apa aja gitu, dan kita tuh bisa dicampakkan kemana aja loh gitu. Misalnya ke pertambangan, walaupun mereka minta nih jurusan S1 pertambangan gitu, kita bisa masuk ke situ ya, jadi ahli tanahnya, ahli topografinya, ya bisa jadi apa aja gitu. Makanya ya memang benar kata Ajeng, selagi mau aja kerja, ya pasti bisa jadi apa aja bisa gitu. Jadi masuk teknik sipil ya weh. Masuk teknik sipil nggak ada rugi sama sekali. Kita bisa jadi apa aja. Bener. Oke, kita mulai next dulu nih. Oke, lanjut. Ke next question ya. Nah, senioritas. Nah, Oke. Nah. Jadi kayak orang kan banyak lihat TikTok gitu kan Kak. Di TikTok itu yang rambutnya gondrong-gondrong. Itu kan banyak anak-anak teknik rambutnya gondrong-gondrong. Terus kayak yang arak-arakan gitu, Kakak sering lihat nggak kalau di TikTok itu? Di TikTok sih nggak langsung. Langsung juga ada kan arak-arakan gitu. Pasti apalagi teknik, pasti itu erat gitu sama senioritas dari mau dari zaman dulu, mungkin juga sampai zaman sekarang itu masih banyak senioritas di fakultas teknik apalagi gitu kan. Nah, menurut Kakak sendiri apakah di teknik sipil itu senioritas itu gimana ya? Senioritas itu gimana di teknik sipil, dan apakah itu perlu menurut Kakak gitu? Kalau dari Kakak pribadi? Oke. Kita pelan-pelan jawabnya. Saya jawab sebagai mahasiswa dulu kali ya. Waktu mahasiswa itu gimana? Saya sebagai mahasiswa. Nah, jadi kalau saya pribadi memang sebagai seorang mahasiswa nih, dulu pengalaman berarti ya, pengalaman dulu sebagai seorang mahasiswa baru masuk nih, kan ya dibimbing MOS atau apa, ospek ya namanya ya. Atau apalagi PKKMB bla 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 gitu kan ya. Banyak ospek. Banyak ya. Kayaknya tiap tahun beda namanya. Tiap tahun gitu. beda namanya. Beda nama, tapi intinya sama ya, ospek lah kita katakan. Nah, memang pada saat masuk ospek ini kan sebagai seorang maba, mahasiswa baru, berarti anak SMA yang baru tamat masuk nih gitu kan. Kalau menurut saya ya, kalau tidak ada senior yang mengarahkan atau tidak ada senior yang memberitahu atau sejenisnya gitu, kayaknya mau jadi apa sih gitu. Pada saat mahasiswa mungkin ngerasa disuruh ini, tapi lagi-lagi si mahasiswa itu yang sedang mengalami gitu ya, yang sedang mengalami itu nggak paham secara keseluruhan, karena dia melihat diri dia sendiri, dia fokus ke diri dia sendiri. Aku disuruh ini, aku capek.
aku disuruh minta tanda tangan senior bla bla bla, aku capek. Dia melihatnya kepada diri dia sendiri, senternya itu diri dia sendiri. Nah pada saat ya saya sudah mengalami itu sebagai seorang maba, si senior tamat gitu lagi di S2, setelah saya kerja. Jadi saya memposisikannya sangat baik gitu, dalam arti sangat baik dalam skop yang tertentu, ya memang tidak lebih dari si senior yang mengarahkan adik-adiknya gitu. Kayak contoh gitu ya kena juga lah gitu ya. Mengajar mata kuliah yang anak-anak baru gitu, cara mengecek dosen, gitu-gitu menurut saya itu aduh kok gini ya gitu. Bukan saya langsung marah, kamu jangan gini, karena menurut saya kalau saya yang kasih tahu, dia merasa dimarahi. Jadi itu contoh kecil ya, contoh kecil goalsnya itu udah terjadi kan gitu. Nah maksudnya itu si senior ini nggak harus membimbing, Dek kalau mau ngecek dosen begini, enggak seperti itu. Tapi dengan cara sering bercengkrama, sering lebih kompak sama seniornya, pasti tahu. Dengan sendirinya si mahasiswa baru ini pasti nanya nih, Bang Kak kalau kayak gini ngecek dosen boleh nggak ya? Itu contoh yang dari saya pengalaman pribadi dong ke mahasiswa baru ini yang saya rasakan gitu. Nah makanya itu sangat-sangat perlu kalau untuk saya senioritas, dalam arti senioritas yang positif gitu, bukan senioritas yang kayak zaman dulu lah, let's say ya, zaman dulu, zaman orang tua kita, zamannya gen-gen boomers segala macam, yang mereka tuh kayak disuruh macul-macul paret lah, apa ngerendam anak orang di kolam lah, gitulah ya gitu. Nggak yang kayak gitu ya, karena kalau kayak gitu saya pribadi juga ngerasa manfaatnya apa gitu. Mungkin bagi orang tua kita zaman dulu itu manfaatnya banyak, karena mungkin ya ini belum gedung yang diisi penuh gitu ya, mungkin rumputnya banyak, wajar dong mereka bahu-membahu membersihkan itu gitu. Nah di zaman kita tuh udah ada tuh bidang yang mengerjakan itu sendiri, si pekerja yang mengerjakan itu. Jadi hal-hal yang kayak gitu menurut saya nggak cocok gitu. Makanya tapi dari sisi senioritas yang mengajarkan atau mempererat silaturahmi si sesama mahasiswa baru ini sangat-sangat baik gitu. Bahkan ya kayak sesimpel ayo buat satu kelompok 3 orang gitu. Mereka tuh diem, si anak baru ini mereka tuh diem karena ngelihat kanan kiri gitu kan, nggak tahu mau sama siapa gitu. Jadi jangan gitu lagi dong gitu. Maksudnya itulah gunanya si senior itu mempererat mereka sebenarnya, sangat-sangat butuh gitu. Sangat-sangat butuh biar mereka tuh ya kenal sesama temennya gitu, saling bisa membantu. Membantu bukan dalam arti menyontek pada saat ujian, bukan. Belajar bareng gitu. Misalnya ada yang nggak ngerti bisa belajar bareng. Nggak ngerti lagi nih temennya, tanya dong ke senior. Nah itu gunanya senior. Itu masih dalam skop tugas, ya dalam skop tugas. Di teknik lah ya, let's say teknik bukan teknik sipil aja gitu ya. Di teknik itu kan banyak ya tugas-tugas besar, kayak kita praktikum segala macam. Kalau nggak ada senior tuh siapa yang bantuin coba? Gimana kita tahu yang kita kerjakan itu bener ke arah yang bener atau enggak gitu? Ya kan dosen itu ibaratnya bukan dosen lepas tangan ya, tapi kalau misalnya dosen turun tangan untuk mengawasi praktikum begini alur-alurnya secara detail, itu nggak akan sempat. Dan dosen itu bukan kayak guru yang guru wali kelas gitu, nggak bisa, kita nggak bisa seperti itu. Mata kuliah ini kita yang mengajarkan teorinya aja, praktikum ada senior yang pegang, walaupun nanti responsi balik lagi ke si dosennya gitu. Nah kalau misalnya si mahasiswa baru ini, let's say lah, nggak usah baru lah, misalnya yang udah semester 3, semester berapa, kan tetap ada senior dong gitu. Kalau tidak ada yang memberitahu mereka ke arah yang benar, Bang begini udah bener nggak ya? Maksudnya bener dalam arti bukan bener perhitungannya, arahnya aja lah dulu. Arahnya, bener, harusnya gini, tambahin ini. Oh di tahun lalu kami begini. Nah kayak gitu. Bukan berarti contek, plek ketiplek, copy paste, Bang minta file, print, selesai. Enggak gitu ya maksudnya ya. Ke arah yang lebih bener aja lah. Itu tuh senior tuh sangat dibutuhkan. Itu udah panjang nih ya, itu masih di bidang, masih kuliah gitu. Mau diceritain nggak yang di bidang setelah kerja nanti? Setelah kerja itu senioritas tetap ada? Seniornya mungkin bukan senioritasnya ya, tapi lebih ke hubungan kita dengan senior kita yang kemarin itu gitu. Gimana kita mau mencari kerja kalau kita nggak tahu senior kita kerja di mana? Kayak Ajeng bilang, Ajeng semester berapa ini? 5. Semester 5 Ajeng masih bingung, skop kita luas tadi ya. Kita bicara skop kita tadi luas. Ajeng bingung mau ke bidang yang mana gitu. Satu bidang, satu lagi profesi Ajeng juga Ajeng bingung. Mau menjadi apa itu kan bingungnya, walaupun di kita itu nggak harus menjadi apa-apa. Ya ada kesempatan bisa kerjakan silahkan. Nanti mengalir sendiri, lama-lama mengkerucut sendiri karirnya gitu.
Nah dari situ tuh kita bisa melihat prospek diri, prospek pekerjaan kita, prospek kehidupan kita selanjutnya itu dari senior gitu. Kenapa saya bilang dari senior? Kita tahu, oh teknik sipil ternyata bisa loh masuk PNS, ya bukan PNS yang dimaksud stigma ini tadi ya, gitu. Oh teknik sipil bisa menjadi seorang dosen misalnya. Oh teknik sipil bisa kerja di konsultan. Atau teknik sipil, oh bisa keterima di pertambangan gitu. Nah dari si hubungan kita dengan senior ini kan kita tahu kita menjadi apa. Ya at least kita bisa minta, bang kalau misalnya mau jadi ini, apa aja ya ujiannya. Nah itu kan udah lebih personal ya gitu. Nah kalau si senioritasnya ini tidak dibangun, gimana kita mau menjadi hal yang mau saya bilang tadi itu? Nggak bisa dong kita mencapai itu, nggak bisa gitu kan. Karena gimana kita tahu teknik sipil bisa menjadi let's say PNS. Kalau kita nggak tahu dari awal kita bisa menjadi PNS gitu. Kalau nggak dari si senior tadi itu. Nah makanya dari sisi positifnya, dari sisi baiknya, senioritas itu sangat perlu. Dan memang harus ya, maksudnya judulnya bukan senioritas lah, ya hubungan lah, hubungan senior dan junior kali, gitu. Apalagi menurut Ajeng juga kan Kak, untuk mahasiswa baru gitu kan, yang baru masuk ke kampus, kayak masih kosong gitu pikirannya tentang kampus, dosen-dosennya itu siapa juga nggak pada tahu gitu. Bener. Kan, dan itulah salah satu cara supaya senior sama junior ini dekat, entah ngobrolin tentang dosen gitu kan. Kak. Karena dosen juga, ya kita juga pengennya dapat dosen yang, bukan semua dosen nggak enak, tapi kan ada dosen yang mungkin metode pengajarannya itu lebih cocok sama kita ya, gitu bener. Kan. Kita atau sesimpel kayak budaya-budaya kampus gitu. Nanti kalau kita mau mulai kuliah kita harus ngambilin fokusnya di sini loh. Ya, kita harus persiapkanin fokusnya di sini loh gitu kan. Kayak pengalaman Kakak mungkin juga ada gitu kan, yang mahasiswa baru mungkin masih bingung gitu apa yang harus dilakukan setiap mau kelas gitu kan Kak. Jadi di luar dari hal-hal negatif yang mungkin orang pikirkan tentang senioritas, menurut Ajeng juga senioritas itu perlu gitu di teknik sipil ini. Tapi bukan dalam artian yang senior itu harus senior itu yang nyuruh adiknya buat ini, nyuruh adiknya buat itu, tapi lebih ke nyontohin gimana sih sebenarnya teknik sipil ini, apalagi di USU itu buat ke junior-juniornya gitu ya Kak. Benar. Oke, boleh kita lanjut ke stigma selanjutnya. Oke, tentang teknik sipil. Si banyak lagi sebenarnya ini Kak, ada 18.000 lagi. 18.000 lagi, oke. Saya kira tadi 20.000 lagi. 20.000 lagi. Masih kuat kok, ayo. Oke nih lanjut, ada red flag gitu. Berarti ini red flag dalam arti kita bukan ke personal maksudnya sifat-sifat seseorang personal berarti ya. Scope-nya teknik berarti ya. Misalnya anak teknik begini. Cowok teknik gitu ya, iya. Cowok teknik yang gondrong gitu lah ya. Ya. Mungkin ya sebagai mahasiswa mungkin apalagi cewek-cewek di kampus atau jurusan lain tuh ngerasa teknik keren-keren gitu. Padahal berandal ya. Maksudnya kita sebagai cewek teknik ngelihat anak-anak teknik tuh kan berandal, kumel, kucel gitu-gitu kan. Bagi mereka tuh kayak kalau nggak refleks memang kayaknya nggak ada ketertarikan kali ya. Nah jadi kalau pengalaman saya pribadi sih justru kalau saya pribadi ya, ini pengalaman saya pribadi, justru kalau nggak teknik rasanya nggak cocok rasanya. Kayaknya ya, sejauh ini kayak udah ngerasain berteman secara spesial, berteman ya segala macam lah gitu ya. Let's say hubungan lah gitu, hubungan manusiawi gitu kan. Justru saya sebagai seorang cewek yang dari belajar sampai bekerja di bidang teknik gitu kan. Menurut saya kalau nggak teknik tuh saya kurang nggak keren gitu kan, nggak keren gitu. Dan memang secara ya makanya itu cocok-cocokan ya kan, kita berbicara sini cocok-cocokan, bukan berarti jurusan lain tidak oke, bukan. Mungkin saya sebagai seorang cewek teknik lebih cocok sama cowok teknik gitu. Tapi mungkin yang kita bilang red flag yang Ajeng bilang nih ya di TikTok berarti ya, di TikTok tuh mungkin jurusan-jurusan lain tuh yang ngerasa cowok itu selalu ada gitu. Kita tuh nggak bisa kayak gitu. Makanya saya bilang tanya ke saya itu saya sebagai korban atau pelaku gitu ya, karena ya jujur aja kita tuh sangat sibuk ya gitu. Memang semua mahasiswa itu pasti sibuk ya, saya akuin pasti sibuk. Saya juga pernah bilang ke Ajeng ya, mahasiswa itu adalah manusia paling sibuk di fase hidup kita tuh. Mahasiswa, kegiatan kita sebagai mahasiswa tuh
paling sibuk gitu. Nah, jadi apalagi nih kalau misalnya berharap harus nyediain waktu, energi segala macam untuk ya temenan secara spesial segala macam. Nah, kayak gitu mungkin kita tuh kurang ada waktu untuk itu gitu. Apalagi mungkin jauh, apalagi mungkin ketersediaan waktunya tuh nggak oke gitu. Kita tuh kan begadang ya ngerjain tugas. Bergadang. Karena mungkin ya teknik tuh identik dengan pasti ngerjain tugasnya begadang. Karena kita tuh kalau pagi sampai sore itu kita kuliah. Jadi kapan dong kita mau ngerjain? Belum praktikum lagi, Kak. Iya, praktikum tuh aja sampai malam ya. Ya, berarti pengalaman kita berarti masih sama lah ya. Praktikum berarti sampai malam gitu. Kalau kita berharap besok deh pagi-pagi ngerjain, nggak bisa gitu. Tapi mungkin begadang pun mengganggu jam tidur ya. Nggak apa-apa tidur di kelas kali ya daripada nggak ngerjain si praktikum itu gitu. Nah, jadi mungkin itu nggak punya energi dan waktu untuk itu. Jadi kayaknya bener sih. Bener. Red flag. Red flag dalam arti itu ya, maksudnya di ghosting, tidak bisa meluangkan waktu secara lebih gitu. Itu mungkin poin itunya benar, tapi bagi ya kayaknya menurut saya cowok-cowok teknik oke lah. Cowok-cowok teknik emang oke lah, Kak. Wah, ini nanti yang di belakang layar nih kayaknya saya promosiin ya. Ini banyak cowok-cowok teknik. Jadi adik-adik mahasiswa, adik-adik yang SMA ya kalau ketemu sama abang-abang teknik tuh oke, mereka tuh istilahnya sopan. Karena kita tuh diajarin ya, maksudnya kita sebagai cewek teknik tuh dijaga sama si teman-teman kita gitu. Misalnya pergi pulang malam gitu kan, pasti diantar gitu, nggak harus dibonceng tapi misalnya diiringin sampai ke rumah gitu. Berarti red flag nih mitosnya gimana nih apanya? 50% 50-50 kali ya. Ya tergantung orangnya juga. Tergantung orangnya juga. 50-50. Karena nggak dikit kok cowok teknik yang bagus-bagus kan di belakang-belakang sini. Oh, ini teman-teman kita behind the scene ini baik-baik. Nanti cari aja orang yang di belakang. Udah baik, Kepoin aja, baik katanya. Oke, next kita ke yang selanjutnya nih ada lama tamat. Teknik sipil lama tamat. Mungkin ini ini mungkin ngebahas ke itu ya Kak, agak sensitif gitu ya. Iya sih, sensitif karena ya beda-beda orang juga kan. Tapi mungkin ya makanya lama tamat tuh bukan kita sesama kita kali ya. Maksudnya kita membandingkan diri ke jurusan lain. Jurusan gitu. lain ya. Yang paling cepat dan paling cepat gitu. Paling cepatnya kita tamat tuh berapa tahun sih? Masih angka 4. Kalau sekarang di 4 sih Kak. Di 4, di angka 4 tahun itu. 4 tahun. Itu paling cepat paling gitu kan. Cepat. Gimana kita ya paling cepat masih gitu. Sedangkan di jurusan lain paling cepatnya itu 3 tahunan gitu kan. Udah beda, angka depannya aja udah beda, 3 tahunan, 4 tahunan gitu. Nah, jadi ya memang kalau dibilang ketinggalan sebenarnya enggak. Dibilang enggak juga sih, tapi mungkin stigma yang lama tamat itu yang emang nyaman di sipil, kenyamanan kan ya, terlalu nyaman jadi mau jadi donatur. Iya, mau jadi donatur tetap dia. Ya udahlah semester depan aja, ya udahlah ngulang ini, ya udah hal-hal yang sepele gitu. Jadi mereka sendiri kok, salah mereka sendiri kok gitu. Kalau yang cepat ya cepat, yang 4 tahunan. Walaupun yang paling cepat aja tuh masih lebih lama dari jurusan lain ya gitu. Apalagi mau dilama-lamain, dia habisin koleksi semester gitu, koleksi apa tuh KHS ya? KHS. Udah berapa banyak gitu iya. kan? Dia nggak mau cuma 8 tuh, kalau 8 kan berarti 4 tahun ya, dia maunya lebih dari 8 gitu. Oh, ini juga aja mikirnya lama tamat mungkin karena ini Kak, mata kuliahnya itu kan susah. Tadi kan fisika, matematika gitu kan. Mata kuliahnya itu susah, yang ngebuat banyak mahasiswa-mahasiswa itu yang bisa bilang gagal gitu lah Kak. Di 1 tahun itu gagal, sehingga dia harus ngulang ke tahun selanjutnya di mata kuliah yang sama gitu. Itu mungkin jadi faktor dia lama tamat gitu kan. Kalau dari kakak sendiri, kakak udah ngerasain sebagai mahasiswa juga gitu kan. Selama kuliah itu bagaimana kakak mengatasi atau kayak survive gitu supaya stigma ini tidak terjadi dengan kakak gitu? Intinya sih, jadi gini, ya mungkin paham ya arah pertanyaannya. Jadi saya juga bisa kasih yang akan saya bilang ini karena saya udah tamat gitu. Jadi sebenarnya kita nih maba, tamat SMA masuk sebagai maba gitu kan. Kita nggak tahu mau ngapain di sini. Kita taunya ya udah nunggu arahan. Oh ya udah, kalau disuruh ngambil 7 mata kuliah ngambil 7 mata kuliah gitu kan. Nah jadi kita nggak mau memahami alurnya gitu, makanya lama gitu. Jadi
Soalnya saya terapin di S2 gitu. Jadi S1 saya lumayan lebih dari yang paling cepat lah ya, nggak dibilang lama lah gitu. Memang tidak tepat waktu tapi tidak terlambat juga. Saya nggak mau lagi nih kejadian gitu. Karena saya di S1 tuh nggak paham. Oh, taunya saya masuk kuliah ya udah ikutin aja, ada mata kuliah apa yang datang dijalanin, tamat bla bla bla, ya udah ngikutin alur tapi tanpa mencari tahu gitu kan. Di S2 saya enggak gitu. Di S2 ya memang harusnya ya, memang saat wawancara tuh dosennya udah nanya mau ambil jurusan apa. Di S2 kan udah KBK langsung diambil gitu kan. Tesisnya udah ada tahu nggak mau tentang apa. Nah harusnya anak S1 juga seperti itu, walaupun memang bukan dari maba ya, bukan dari semester 1 mau skripsi jurusan mau skripsi judul apa gitu kan. Dia. Apa itu skripsi gitu kan. Nah, jadi mungkin nggak se ekstrim itu, tapi mungkin harusnya si maba ini mulai dari maba lah ya, biar mengkerucut ke atas. Jadi si maba ini harusnya udah mencari tahu, oh berapa mata kuliah sih yang harus at least gitu dulu doang gitu. Ajeng cari tahu nggak dari awal? Cari tahu Kak. Nah, berarti udah ke jalur yang tepat gitu. Ada mungkin beberapa mahasiswa yang bodo amat deh mau berapa ya udah jalanin aja gitu. Mungkin mahasiswa yang seperti itu tuh yang bener-bener lama tamat, dia kayak ngikutin flow gitu, terlalu nyaman dengan posisi dia gitu. Jadi coba nih, siapa tahu ada yang nonton ya semester 3, semester 5, belum terlambat kok, semester 1 apalagi, at least cari tahu dulu. Oh berapa mata kuliah sih yang harus dilaluin? Oh 2 SKS tuh gimana sih? Oh 3 SKS tuh gimana sih? Oh kalau praktikum tuh gimana sih? Sesimpel, oh kalau mata kuliah ini beli buku apa aja sih? Nah sesimpel-simpel itu tuh jarang dilakukan mahasiswa. Bukan tidak ada, tapi mungkin beberapa. Dan yang beberapa ini mungkin lama-lama terbawa arus ke yang tidak menyediakan, yang tidak prepare gitu. Jadi lama-lama ya udah masing-masing bodo amat, lama-lama tamatnya ya udah ngikutin alur gitu. Nah, yang mungkin pandangan saya sebagai seorang dosen tuh juga banyak mahasiswa tuh pas udah tahu, mereka nih tahu, oh kayaknya aku harus skripsi biar tamat semester ini, biar begini. Mereka mendesak gitu. Jadi mereka pasang targetnya lompat gitu. Harusnya mereka pasang targetnya itu aku harus ngambil skripsi di semester ini, tamatnya di semester depannya gitu ya. Lebih nyaman, lebih flow-nya lebih terikuti gitu. Mahasiswa ini enggak. Pokoknya aku semester depan nggak mau bayar uang kuliah. Berarti aku harus sidang di semester ini, di ujung semester ini. Nah, kalau harus sidang di semester ini, baru mereka tarik belakang gitu. Ya harusnya mereka boleh tarik ke paling ujungnya, tapi jangan buru-buru dong gitu. Ada yang benar-benar kayak cuma ya udah berharap satu semester selesai gitu. Ya dari sebelumnya itu nggak apa-apa nggak ngambil juga, tapi udah tahu, oh mau ke dosen ini, oh mau ngambil material, oh mau ngambil KBK jalan raya misalnya, atau KBK air ya segala macam. Ya harusnya dari situ udah prepare. Jangan semester ini disuruh ngambil pilihan, baru mikir mau pilihan apa, ya di sebelumnya dong gitu. Kayak aja kan, udah boleh dipikir-pikirin dari sekarang gitu. Jangan pas semester depan buka, baru bingung ngeklik apa gitu. Ya jangan gitu, dari sebelumnya itu udah prepare. Ya hal-hal kayak gitu kan yang masih kita bisa kontrol menurut saya. Lama tamat atau enggaknya itu kan udah takdir yang benar-benar tergantung usaha sih memang. Tapi kan ya udah di luar kontrol kita. Seandainya nggak selesai semester ini udah di luar kontrol kita. Allah tidak mengizinkan lah gitu kan. Bener. Harus semester depan ya mau tidak mau. Yang penting usahanya udah kita jalanin gitu. Makanya harus tarik ke belakang, pasang rencana. Setahun lagi mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain, tamat dalam kondisi seperti apa. Kalau miss atau lewat ya nggak masalah gitu. Pasang rencana baru ya. Itu sih kayaknya tips yang bisa diberikan kali ya untuk si lama tamat ini gitu. Ada baiknya kayak kita tiap semester sebelum mulai semester gitu mempersiapkan kira-kira ini untuk jangka pendek lah mungkin ya kan Kak. Selama 6 bulan itu apa sih yang mau kita lakukan? Kira-kira mata kuliah apa sih yang bakal kita jalani selama 6 bulan ke depannya? Gitu per sih. Satu semester, iya benar per sih. satu semester itu. Itu sih mungkin sama Ajeng juga udah agak telat tapi itu baru mau Ajeng laksanakan di semester depan gitu kan. Setelah mikir-mikir kan kok sampai sekarang gini-gini aja gitu ya. Iya benar. Kok banyak target yang kemis gitu kan. Sebenarnya karena mempersiapkannya pada saat udah menjalani kuliah gitu. Jadi boleh nih Kak, kita kan udah ngebahas tentang stigma teknik sipil ke masyarakat umum. Boleh Kakak itu ngasih quotes gitu buat nanti kita editin videonya jedak-jeduk gitu kan. Jeduk-jeduk apa ya? Tentang apa ini? Ke
adik-adik mungkin boleh ke junior-junior di maba yang semester 1 atau ke penonton-penonton kita boleh dikasih quotes-quotes yang pasti paham lah Kak. Kasih paham Kasih dulu ya. paham. Oke. Nah, mungkin 2 kali ya ke mahasiswa sama siswa kali ya. Nah, jadi buat para mahasiswa para mahasiswa yang ada di teknik sipil USU atau ya di luar teknik sipil USU ya, pokoknya para mahasiswa ya, pokoknya pelan-pelan kalian tuh harus bisalah kasih timeline hidup kalian. Ya harus pikirin juga timeline kalian hidup kalian tuh mau ngapain. Sesimpel 1 tahun lagi mau ngapain, 2 tahun lagi mau ngapain, berapa tahun lagi mau ngapain. Terus setelah per tahun tuh diubah-ubah atau dipecah-pecah lagi menjadi beberapa bulan. Mau ngapain sih dalam waktu 6 bulan? Nah berarti 1 semester. Nah dalam 1 semester itu mau ngapain sih? Berjanji dulu ke diri sendiri harus punya buku semua misalnya. Itu kasih contoh ya. Soalnya saya juga dulu gitu, wajib semua buku tuh saya beli gitu kan. Nggak apa-apa sih boncos, tapi sampai sekarang buku-bukunya masih dipakai. Nah jadi pokoknya hal-hal kecil itu jangan cuma ada di kepala gitu, coba dilakukan pelan-pelan aja gitu. Jangan langsung kayak berubah secara besar, itu lebih sulit kalau menurut saya. Nah jadi pelan-pelan atur hidup sendiri, yang bisa kalian atur, yang bisa kalian kasih kontrol itu diri kalian sendiri. Janji nggak mau telat, silahkan pasang buat janji kalian sendiri. Nah menurut saya itu untuk si mahasiswa-mahasiswa tadi. Nah untuk adik-adik siswa, adik-adik ya, adik-adik siswa, coba semoga dengan podcast ini kalau ada yang nonton, coba lebih terbuka lah gitu. Teknik sipil itu bukan menjadi seorang pegawai negeri sipil atau sesimpel menjadi kontraktor, enggak. Kita skopnya tuh sangat luas ya. Jadi boleh cari kalau PNS itu di bidang apa, kalau misalnya konsultan di bidang apa, kontraktor di bidang apa, pokoknya skop kita tuh sangat luas. Jadi kalian tidak akan nyesel masuk teknik sipil. USU. Mungkin banyak yang memperhatikan Kakak selama di kelas gitu kan. Apa nih? Nggak enak nih, deg-degan nih apa ya? Bahas apa ini ya? Membawa iPad gitu kan guys. Bawa iPad, gantungan kuncinya Gojo gitu. Jadi kayak jarang gitu sebenarnya. Itu juga mungkin yang jadi alasan kenapa Ajeng sendiri pribadi berani gitu buat nge-approach Kakak buat jadi narasumber gitu, buat ngobrol-ngobrol santai itu karena itu tadi Kak, Gojo Sitorus. Jangan diubah-ubah ya. Dia bukan orang Batak. Gitu karena jarang gitu kan ngelihat dosen membawa iPad aja itu jarang sebenarnya Kak, bawa iPad. Lebih banyak kan yang bawa laptop gitu kan ke kelas, apalagi yang sama anime gitu kan Kak. Kan dibayangkan kalau anime itu berarti orang-orangnya itu yang apa ya yang gampang di approach gitu kan. Wibu itu kasar gak sih? Nggak kasar kan wibu? Tergantung konteksnya sih. Nggak tahu sih, soalnya saya juga dibilang wibu nggak sih, dibilang penggemar anime aja sebenarnya nggak. Jadi emang cuma si Gojo Sitorus ini. Ini kalau kalian bertanya ya, kenapa ada si gitu Sitorus kan? di sini? Kenapa di sini ada Gojo Sitorus ya kan? Ini karena ini dari Kak Fatim semua ini di mobil dibawa semua. Bisa wew gitu. Gitu. Jadi dari Kakak sendiri kan, Ajeng balik lagi gitu kan, selama jadi mahasiswa itu Kakak emang udah suka anime gini? Kapan ya? Suka Gojo tuh 2022. Masih S2 sih itu, masih mahasiswa. Tapi sebenarnya di luar konteksnya Gojo ini kan sesuatu hobi ya. Hobi dalam arti hobi fangirl. Tahu lah ya, semoga tahu ya. Yang nonton semoga tahu ya Banyak gitu. Kak, Gen Z. Iya. Jadi sebenarnya Gojo ini adalah salah satu bias saya yang saya sukain itu ya kebetulan Gojo gitu. Jadi sebenarnya sebelum Gojo banyak dari sekolah, dari SD itu udah banyak yang kayak suka ini diikutin gitu. Karena saya tipenya itu kalau emang suka tuh ya emang bener-bener kayak barangnya dikumpulin segala macam. Kalau notice lagi satu hal, saya tuh suka warna ungu. Kayak banyak lah perintilan-perintilan saya yang warna ungu. Jadi saya orangnya seperti itu. Gitu dari sekolah, SMP, SMA lah. Itu SMA tuh mulai ke, ini boleh disebutin? Enggak apa-apa Kak, enggak apa-apa ya. Mulai SMA tuh suka One Direction. Tahu nggak ya yang nonton? Tahu. Kan masih SD kali yang nonton. Nobody Can Drag Me Down. Ya pokoknya dari One Direction, bias saya Zayn keluar bla 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 segala macam. Banyak nih yang di belakangnya saya gitu ya. Nah jadi yang kayak gitu tuh saya udah mendalami lah ya, namanya hobi ya. Ini maksudnya di luar dari kegiatan sehari-hari saya. Maksudnya yang wajib saya kerjakan. Sekolah saya tetap sekolah gitu. Kan banyak orang bilang hobinya apa sih gitu. Kadang-kadang saya mau jawab, ngefangirl gitu. Cuma kayaknya bukan hobi yang
proper gitu ya. Tapi bagi saya tetap itu karena dari dulu udah ngefan girl gitu dari One Direction, Zayn Malik, ya beralih ke K-pop, terus ke Thailandan, kemudian ke Jepangan gitu kan. Ya udah gitu, selalu ada aja yang saya cari tahu gitu ya dari ya ngefan girl ini gitu. Ya selalu ada aja. Nah, kebetulan mungkin semenjak saya Gojo itu dari 2022, tapi memang tidak terlalu seperti sekarang gitu. Karena pada saat itu masih ada artis Thailand yang saya ikutin gitu Thailand ya. juga kakak. Ya, jadi masih ada yang lain-lain gitu yang saya ikutin, K-pop masih aktif pada saat itu gitu kan. Belum terlalu Gojo kali gitulah kan. Jadi memang Gojo ini memang baru-baru gitu. Pas artis Thailand udah jarang beraktivitas segala macam, udah menurun lah nih tingkat kefangirlan saya terhadap dia gitu kan. Ya emang Gojo lah gitu. Apalagi kan emang Gojo yang lagi booming kan. Pas keluar JJK0 tuh 2022 ya. Iya. Movie. Di situ saya bener-bener itu saya beli beli berapa tiket pertama gitu dapat kayak pembatas buku gitu, bookmark gitu. Terus saya hunting gitu kan. Kemudian tayang season 2 makin naik lagi, makin banyak perintilan-perintilan. Nah, dari situ gitu. Jadi mungkin sebenarnya dari 2023 kayaknya bener-bener tuh kayaknya makin nih dikit-dikit Gojo check out, dikit-dikit Gojo check out. Bahkan nyari sendiri gitu. Di Shopee tuh kayak nyari boleh sebut Shopee. Pokoknya di platform-platform belanja gitu kayak nyari pokoknya nyari-nyari Gojo gitu kan. Ya, makanya itu sampai sekarang lah gitu. Makanya mungkin notice ya, mahasiswa notice karena semuanya gitu. Dan itu hal yang apa ya menurut saya ya. Takut juga sih sebenarnya dari awal jadi dosen tuh gimana ya nanti dicap mahasiswa atau at least sesama tenaga pengajar, apalagi senior. Saya di sini paling bungsu ya, paling saya dosen termuda di teknik sipil USU kita ini, saya paling muda. Jadi kayak ngerasa gimana ya kakak-kakak, abang-abang ngejudge hobi saya gitu. Agak slow down kemarin tuh awal-awal mutualan di IG segala macam. Saya agak slow down, highlight saya hapusin gitu, agak slow down. Cuma kayak ngerasa ya ini juga hidup saya dan alhamdulillahnya kan nggak mempengaruhi pekerjaan saya gitu kan. Jadi kayak ngerasa ya udah deh, masing-masing orang juga punya hobinya gitu. Dan saya lihat juga banyak juga kok dosen-dosen senior yang rasanya masih gaul, masih ngikutin ini itu segala macam. K-pop juga masih ada senior-senior saya gitu kan. Jadi ngerasa why not gitu, ngapain nutup diri gitu. Jadi saya ya udah jujur dengan diri sendiri, dengan teman-teman, ya teman-teman seruangan saya juga udah tahu, teman-teman dosen-dosen muda, dosen-dosen yang senior juga udah tahu. Hobi saya tuh Gojo, pergojo-gojoan semuanya udah tahu. Mungkin banyak dosen yang nggak tahu Gojo juga taunya dari kakak gitu kan. Iya, bahkan nggak tahu nih Gojo ini siapa sih gitu. Kayak ya udah pokoknya bentuknya rambut putih, pakai ini tutup mata hitam tuh taunya itu pokoknya si Gojo gitu. Udah tahu namanya jadinya gitu. Juga kayaknya karena kakak dosen yang paling bungsu kan di teknik sipil ini, aja ngerasa tuh sejak banyak dosen-dosen baru gitu yang masuk ke teknik sipil ini tuh gimana ya, pandangan Ajeng sendiri ke dosen itu jadi berbeda gitu kak. Mungkin karena banyaknya dosen senior sebelumnya gitu kan, masih ada perasaan takut gitu mau ngajak ngajak diskusi gitu aja masih takut gitu. Tapi sejak munculnya dosen-dosen baru gitu, dosen-dosen senior di teknik sipil itu ternyata bisa loh kita buat nge-approach dosen buat diskusi-diskusi tentang mata kuliah ataupun diskusi kayak tentang podcast ini juga kita diskusi sama Kak Fatim gitu, dan sangat-sangat welcome beliau juga. Jadi senang gitu Kak adanya dosen-dosen muda yang mungkin lebih mengerti mahasiswa gitu kan, mengerti kehidupan Gen Z sebagai mahasiswa gitu kan. Jadi mungkin itu aja yang bakal kita bahas di episode podcast kali ini. Mungkin kepada teman-teman sekalian yang penasaran gitu kan tentang teknik sipil, itu udah kejawab di podcast pada hari ini gitu. Tadi tentang PNS, matematika, fisika, senioritas, red flag, lama tamat itu udah kita bahas bareng-bareng. Karena apalagi tentang Gojo juga udah kita bahas sama Kak Fatim gitu kan. Jadi mungkin sekian aja episode kita pada hari ini. See you on the next episode guys. Bye-bye.